guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Rasanya baru kemarin ya kita bahas Redmi Note 10. Kali ini kita bakal bahas kakaknya yang lebih wah dan juga superior ini. Yap, ini adalah Redmi Note 10 Pro. Smartphone ini dirilis di Indonesia dengan harga 3,5 juta untuk varian 664 dan juga 3,9 juta untuk varian 8128. Jadi apa hal yang menarik dari smartphone ini? Yuk kita bahas selengkapnya. Sebelum itu buat yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan kalau udah yuk kita opening dulu. As always, hal pertama yang wajib kalian tahu dari sebuah HP tidak lain adalah packaging dan dapat apa aja sih di dalam boxnya. Buat box dari Redmi Note 10 Pro ini masih mirip ya dengan Redmi Note 10, yakni klasik dengan gambar HP di depannya ini. Oke, sekarang mari kita buka boxnya dulu. Yang pertama kita bakal dapetin sambutan dari Mr. Alvin ini. Kemudian kita buka box tipisnya ini dan kita bakal menemukan kelengkapan seperti SIM ejector, buku panduan, kartu garansi, dan juga softcase bening. Kemudian kita bakal dapetin kabel USB Type A atau USB Type C. Dan yang terakhir tentunya ada adapter charging yang udah mendukung 33 watt fast charging, which is sama seperti Redmi Note 10 ya. Pas pertama kali ngelihat desain dari Redmi Note 10 Pro ini, kalian mungkin bakal setuju sama saya kalau desainnya itu cakep banget. Apalagi ditambah feel pegangnya ini yang enak gripnya ya. Selain itu karena back covernya ini kaca, jadi pas disentuh itu feelnya itu langsung berasa premium. Sekali lagi saya kagum sama Xiaomi yang bisa kasih bahan premium kayak gini di HP 3 jutaan. Mantep Xiaomi, lanjutkan. Di sisi-sisinya Redmi Note 10 Pro punya tombol power yang merangkap sebagai fingerprint dan juga tombol volume yang terletak di sebelah kanannya ini. Kemudian di sebelah kiri ada slot SIM, dan juga untuk slot SIM-nya ini udah mengusung triple slot alias 2 SIM card dan 1 micro SD bisa dipakai sekaligus. Di bawahnya ada mikrofon, port USB Type-C, dan juga grill speaker. Di atas ada headphone jack, grill speaker lagi. Yap, HP ini udah mendukung dual stereo speaker ya. Dan juga ada mic noise cancelling, dan tak lupa ada IR blaster. Oke, jadi apa sih hal yang menarik dari Redmi Note 10 Pro ini? Hal pertama yang bikin menarik tentu adalah layarnya ini. Xiaomi kali ini beneran ngasih feel flagship buat HP mid range-nya ini. Redmi Note 10 Pro udah mengusung layar 6,67 inch Full HD Plus Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Yap, Super AMOLED dan juga 120Hz. Flagship banget bukan layarnya ini. Tak cuma itu, layarnya juga udah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Kesan pertama lihat layarnya itu sudah tentu akan kagum dan nyaman banget ketika memandangnya. Persis seperti mandang gebetan pas awal jadi pacar. Rasanya itu enak banget gitu ya pas dipandang. Tapi ya intinya pokoknya cakep abis lah layarnya ini. Soal fitur-fitur pendukung seperti NFC dan juga proteksi terhadap air juga udah hadir di sini. Sama seperti Redmi Note 10, versi Pro ini juga udah bawa IP53, yakni sertifikasi tahan cipratan air ya, bukan sertifikasi tahan air seperti IP68. Jadi hal ini perlu ditekankan lagi ya. Jadi jangan sampai diobok-obok di dalam air gitu ya. Feel flagship dari smartphone ini tuh nggak cuma ada di layarnya, tapi juga ada di kameranya. Redmi Note 10 Pro mengusung quad kamera dengan kamera utama 108 megapiksel, kamera kedua 8 megapiksel wide angle, kamera ketiga 5 megapiksel telemakro, dan juga kamera keempat 2 megapiksel depth sensor. Untuk kamera depan ada sensor 16 megapiksel. Buat hasil fotonya, menurut saya foto dari HP ini udah bagus ya. Berikut adalah contoh foto-fotonya.
Buat chipsetnya, Redmi Note 10 Pro bawa chipset Snapdragon 732G yang merupakan versi update dari 730G. Chipsetnya ini sebenarnya nggak jauh beda ya sama chipset sebelah, yakni Snapdragon 720G, karena performanya itu masih mirip-mirip. Mungkin bedanya paling sekitar 10%-an aja lebih kenceng. Pas kita ngetes performanya pakai Antutu Benchmark itu bisa ngasilin skor sekitar 337 ribuan. Sementara buat main game seperti PUBG ini itu udah aman banget ya. Kita bisa dapetin settingan grafik di Smooth Ultra dan tentu sangat playable ya buat gamenya ini. Untuk game lain seperti Call of Duty Mobile, HP ini bisa main di grafik high frame rate max atau grafik very high dengan frame rate very high. Chipset yang bertenaga tadi didukung dengan baterai 5020 mAh yang udah dilengkapi dengan fast charging 33 watt. Menurut saya HP ini tuh secara spek udah bagus banget ya buat kandidat smartphone terbaik di 3 jutaan. Saat ini saya masih belum melihat adanya pesaing untuk smartphone ini ya, tapi kemungkinan pesaingnya akan datang dari sub-brandnya sendiri, yakni Poco. Saat ini saya juga belum bisa ngasih kesimpulan ya gimana tentang HP ini karena ini bukan video review. Tapi buat yang nyari HP multimedia dan juga kamera bagus, saya bisa kasih gambaran sedikit sih. Kalau HP ini layak banget buat dilirik. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari kita lainnya. Oke, Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.